Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel horor Mata Gaib. Tempatnya cerita-cerita mistis, mitos, dan pengalaman nyata yang bikin merinding sampai ke tulang. Malam ini, aku bakal bawain sebuah kisah horor dari sebuah desa kecil. Tentang sebuah kuburan tua yang letaknya persis di belakang masjid. Konon, banyak warga yang sudah sering diganggu. Tapi baru kali ini, ada seorang pemuda yang berani membuktikannya sendiri. Sayangnya, keberanian itu justru jadi awal dari malam paling menyeramkan dalam hidupnya. Penasaran seperti apa terornya? Yuk, siapkan nyali kalian, matikan lampu, pasang headset, dan jangan skip videonya sampai habis, karena cerita ini bakal bikin kalian mikir dua kali kalau harus lewat kuburan sendirian. Malam itu, suara jangkrik terdengar begitu nyaring di sudut desa. Udara dingin khas pedesaan mulai menusuk kulit, sementara cahaya lampu jalanan hanya sesekali menyala redup. Lebih banyak temaram ketimbang menerangi jalan. Di tengah desa, berdiri sebuah masjid yang cukup megah. Baru saja selesai dipakai sholat Isya. Jamaah satu persatu keluar, sebagian langsung pulang, sebagian lagi berkumpul sebentar di pelataran untuk berbincang. Tapi di balik kemegahan masjid itu, ada sesuatu yang selalu jadi bahan bisik-bisik warga. Tepat di bagian belakang masjid, tersembunyi sebuah kuburan tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Kuburan itu letaknya agak menjorok ke belakang, dipisahkan pagar bambu yang sudah rapuh, dan dipenuhi rumput liar yang menjulang setinggi pinggang orang dewasa. Tidak ada penerangan sama sekali di area itu, hanya gelap pekat yang sesekali disambar cahaya bulan. Warga desa sebenarnya jarang sekali berani mendekat ke kuburan itu. Mereka bilang, kuburan itu keramat. Banyak cerita yang tersebar dari mulut ke mulut. Ada yang bilang pernah mendengar suara tangisan perempuan tengah malam, ada yang mengaku melihat bayangan putih melayang di antara nisan, bahkan ada yang pernah melihat api kecil menyala sendiri di atas salah satu pusara, padahal tidak ada orang. Karena cerita-cerita itulah, hampir semua orang menghindari jalan belakang masjid, terutama kalau sudah malam. Namun anak-anak muda desa, seperti biasa, selalu punya rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takut. Mereka sering berkumpul di teras masjid sepulang sholat. Obrolannya tidak jauh-jauh dari main bola, cewek-cewek yang disukai, atau cerita seram seputar desa. Dan malam itu, topik kembali jatuh pada kuburan tua di belakang masjid. Kalian berani nggak lewat belakang sendirian? Tanya salah satu pemuda sambil menyeringai. Temannya langsung tertawa pahit. Gila aja, malam-malam lewat situ bisa mati ketakutan aku. Suasana jadi riuh, sebuah pada saling ejek soal keberanian. Tapi dari arah pojok, seorang anak yang baru saja pindah ke desa ikut nimbrung dengan santainya. Namanya Andi. Wajahnya tenang, seolah cerita-cerita yang bikin bulu kudit warga berdiri itu nggak ada artinya. Cuma kuburan aja kan, masa gitu doang takut? Paling juga sugesti kalian aja tuh, katanya dengan nada meremehkan. Beberapa anak langsung memandang heran. Kau jangan sombong di. Kuburan belakang masjid itu lain. Kalau berani, coba lewat habis Isya sendirian. Ucap salah satu dari mereka, setengah menantang. Andi tersenyum kecil, lalu menjawab ringan. Ya udah, gampang. Aku jalan lewat sana malam ini juga, biar kalian percaya kalau itu cuma cerita karangan. Seketika suasana jadi hening. Beberapa anak berusaha menahan tawa. Ada yang mulai berbisik-bisik, tak percaya dengan keberanian Andi. Mereka tahu, tidak ada yang pernah berhasil melewati jalan belakang sendirian malam-malam tanpa ketakutan setengah mati. Tapi Andi benar-benar serius. Habis Isya, aku lewat situ. Kalian tunggu aja di sini, katanya sambil melirik ke arah jalan belakang masjid. Begitu jamaah bubar, Andi bersiap dengan langkahnya. Ia sengaja mengambil jalan kecil di samping masjid yang memang langsung mengarah ke kuburan. Teman-temannya mengintip dari jauh penasaran dengan apa yang bakal terjadi. Awalnya, Andi berjalan dengan percaya diri. Suara sendal jepitnya terdengar jelas menghantam tanah berpasir. Ia menoleh sekilas ke arah masjid yang sudah mulai sepi, lalu melanjutkan langkah ke arah kuburan. Semakin dekat suasana terasa semakin berbeda. Udara yang tadinya normal mulai berubah jadi dingin menggigit. Angin berhembus lirih, membawa aroma anyir bercampur tanah basah. Andi berhenti sebentar. Ia menarik napas panjang, lalu menggelengkan pelan. Perasaan doang, gak ada apa-apa, gumamnya sambil menepuk dadanya sendiri. Tapi, baru beberapa langkah berikutnya, bulu kuduknya langsung merinding.
Di depan sana, di balik semak-semak tinggi yang mengelilingi nisan tua, Andi melihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam, samar, melintas pelan. Matanya terbelalak, tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin kucing, atau daun yang kena angin, katanya dalam hati. Namun semakin ia perhatikan, bayangan itu seolah semakin jelas. Bukan bentuk binatang, bukan juga bayangan pohon. Lebih mirip sosok orang, tapi terlalu cepat untuk dibilang manusia. Ia menelan ludah. Langkahnya tiba-tiba melambat. Hawa di sekitar kuburan makin dingin, membuat tubuhnya kaku. Suara jangkrik yang tadinya ramai, mendadak hilang, seolah seluruh alam sekitar menahan napas. Dari arah dalam kuburan, terdengar suara seperti ranting patah, lalu hening kembali. Ia mencoba menyalakan lampu kecil dari ponselnya, berharap bisa lebih jelas melihat sekitar. Cahaya putih itu hanya mampu menyorot beberapa nisan di dekat pagar bambu. Nisan-nisan itu sudah kusam, dipenuhi mulut, dan sebagian miring, seakan hendak roboh. Dari celah-celah rumput, tampak batu nisan yang lebih besar, bentuknya menyerupai manusia berbaring. Ia menghela napas lagi, mencoba tetap tenang. Tapi tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat ranting pohon berderak keras, lampu ponselnya berkedip-kedip, hampir padam. Di saat yang sama, dari arah nisan paling tua, muncul lagi bayangan hitam. Kali ini lebih jelas, seperti tubuh tinggi berdiri membelakangi Andi. Diam, tidak bergerak. Hatinya berdegup kencang, bagian dalam dirinya ingin segera berlari kembali ke masjid. Tapi rasa gengsi dan penasaran menahan langkahnya. Gak boleh kalah sama cerita. Ini pasti cuma ilusi, pikirnya. Ia memberanikan diri melangkah lebih dekat, meski kakinya mulai berat, seperti dipaksa mundur. Namun semakin dekat ia melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasi. Pandangan matanya terasa berat, dadanya sesak. Sampai akhirnya, Andi benar-benar yakin, ada sesuatu yang berdiri di antara nisan itu. Sosok hitam itu perlahan menoleh. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, Andi merinding setengah mati, tapi tubuhnya seolah membeku. Andi berdiri kaku di tempatnya, menatap ke arah nisan tua yang diselimuti lumut hijau. Angin malam makin kencang, membuat dedaunan kering beterbangan. Suara gesekan ranting pohon seperti bisikan samar yang menyusup ke telinganya. Ia mencoba menguatkan hati, meyakinkan diri sendiri. Paling cuma bayangan pohon. Tapi kata-kata itu justru terdengar hampa di telinganya, seperti tidak mampu menepis rasa takut yang semakin menusuk. Baru beberapa detik setelah ia bicara, tiba-tiba terdengar suara berbisik pelan. Suara itu lirih, nyaris tertelan angin malam, tapi jelas-jelas masuk ke telinganya. "Pulanglah!" Andi sontak menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari sumber suara. Dadanya berdebar tak karuan, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang lain. Hanya barisan nisan tua yang diam, seolah ikut menatapnya dalam hening. Ia mempercepat langkah, ingin segera melewati jalan setapak itu. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti ada yang berbisik tepat di belakang telinganya. "Pulanglah! Pulang sekarang!" Andi terperanjat, tubuhnya refleks menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada seorang pun. Hanya bayangan pohon dan temaram cahaya bulan yang menimpa tanah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Langkahnya semakin terburu-buru. Namun begitu ia menoleh ke arah kuburan lagi, matanya langsung membelalak. Di antara nisan yang berjejer, ada sosok tinggi berdiri. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajah. Sementara kain putih lusuh yang membungkus tubuhnya berkibar pelan tertiup angin. Wajahnya samar, seperti ditutup bayangan. Andi gemetar hebat. Tubuhnya serasa kehilangan tenaga. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya berat, seolah ada yang menahan. Semakin ia berusaha bergerak, semakin susah rasanya. Seperti ada tangan dingin tak kasat mata yang mencengkram pergelangan kakinya. Nafasnya tersengal-sengal, sementara mata tak bisa lepas dari sosok itu. Angin mendadak berhenti. Suasana jadi hening mencekam.
Dari arah sosok itu terdengar lagi suara. Kali ini lebih keras, lebih berat, seperti suara yang berasal dari dalam tanah. "Kenapa kau ganggu tempatku?" Suara itu menggema di kepala Andi, membuat bulu kuduknya berdiri. Andi mencoba berteriak, tapi suaranya serak, hampir tak keluar. Ia berusaha menguatkan diri, meyakinkan bahwa ini hanya halusinasi. Namun semakin ia menatap, semakin jelas bentuk sosok itu. Rambutnya yang panjang basah, seperti meneteskan air. Kain putihnya compang-camping, penuh noda tanah. Dari sela rambut yang menutupi wajah, terlihat sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. Andi benar-benar ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Ia berusaha mengangkat kaki, tapi tidak bisa. Rasanya seperti ditarik ke dalam tanah. Suara langkah samar terdengar di sekitarnya, meski ia tahu tidak ada siapapun selain dirinya. Suara itu seperti orang berjalan di atas daun kering, berputar mengelilinginya. Kepalanya mulai pening, pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba membaca doa dalam hati, berharap ada kekuatan yang melindungi. Tapi suara dari sosok itu semakin keras, semakin menekan. "Kenapa kau ganggu tempatku? Pergi, pergi sekarang!" Andi mengumpulkan seluruh tenaga untuk melepaskan diri. Dengan susah payah ia mengangkat kaki dan akhirnya bisa bergerak sedikit. Ia mencoba berbalik untuk lari. Namun langkahnya terasa lambat, seperti sedang berjalan dalam mimpi. Setiap ia melangkah, tanah di bawah kakinya seolah menahan, membuat tubuhnya semakin berat. Saat ia hampir berhasil menjauh, suara aneh lain terdengar dari arah kuburan. Kali ini bukan bisikan, tapi tawa lirih yang panjang dan menusuk. Tawa itu menggema, bercampur dengan suara angin malam, membuat Andi hampir kehilangan akal sehatnya. Ia nekat menoleh sekali lagi, berharap sosok itu sudah hilang. Tapi justru sebaliknya, sosok tinggi berambut panjang itu kini berdiri lebih dekat, hanya beberapa langkah darinya. Kain putihnya berkibar dan rambutnya yang panjang hampir menyentuh tanah. Wajahnya mulai terlihat, kulitnya pucat dengan garis hitam di bawah mata. Bibirnya membiru dan senyum aneh menyeringai ke arah Andi. Senyum itu bukan senyum manusia biasa, melainkan senyum dingin yang membuat darah Andi seakan berhenti mengalir. Andi merasakan seluruh tubuhnya melemah, lututnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak memanggil teman-temannya di masjid, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Suara tawa itu makin keras, bercampur dengan bisikan-bisikan yang tidak jelas maknanya. Seolah banyak suara datang dari segala arah. Sekejap, lampu ponselnya mati total. Gelap pekat menelannya. Hanya cahaya bulan yang samar menerangi. Di dalam gelap itu, mata merah sosok itu terlihat semakin jelas, menatapnya tanpa berkedip. Tangan panjang dan kurus terulur ke arah Andi. Jari-jarinya kaku seolah ingin meraih pundaknya. Andi mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Ia berusaha lari sekuat tenaga, meski kakinya terasa berat. Setiap ia melangkah, ia merasa seperti ada yang menarik dari belakang. Namun rasa takutnya lebih besar, membuatnya memaksa tubuh untuk terus bergerak. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, menggelegar. "Kau tidak boleh di sini. Ini tempatku." Andi akhirnya jatuh tersungkur di tanah berpasir. Ia menoleh ke belakang, dan sosok itu kini hanya berjarak 1 langkah darinya. Rambut panjangnya menyapu tanah, matanya merah, wajahnya semakin jelas. Tanah di sekitar kuburan bergetar halus, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Andi menutup mata, mencoba menahan rasa takut yang hampir membuatnya pingsan. Dalam hati ia berdoa sekuat tenaga, berharap Tuhan menolongnya. Suasana semakin mencekam, hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Ia bisa merasakan nafas dingin dari sosok itu tepat di atas kepalanya.
seperti bayangan kematian yang siap menjemputnya. Ia tidak tahu harus apa lagi. Dalam gelap, dalam rasa takut yang mencekam, ia hanya bisa berbisik pelan. "Tolong, jangan ganggu aku." Namun suara itu hanya membalas dengan bisikan yang lebih menyeramkan. "Terlambat. Kau sudah di sini." Andi jatuh tersungkur di tanah berpasir. Napasnya memburu tak teratur. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, seperti kehilangan semua tenaga. Ia ingin bangun, tapi lututnya lemas. Malam terasa semakin sunyi. Hanya suara degupan jantungnya sendiri yang memekakkan telinga. Ia nekat menoleh, berharap sosok itu sudah pergi. Berharap semua ini hanya mimpi buruk yang sebentar lagi akan selesai. Namun ternyata tidak. Sosok itu kini berdiri tepat di belakangnya. Begitu dekat sampai hawa dinginnya terasa menusuk kulit. Matanya menyala merah menatap tajam, menembus gelap malam. Rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian wajah pucat. Dan senyumnya tipis, menyeramkan, bukan senyum manusia, tapi senyum yang membuat darah Andi serasa berhenti mengalir. Sebuah tangan pucat kurus terulur perlahan, menyentuh pundak Andi. Sentuhan itu begitu dingin, dingin yang tak wajar, seperti es yang menempel langsung di tulang. Andi spontan menjerit sekencang-kencangnya. Jeritannya memecah keheningan malam, menggema sampai ke dalam masjid yang hanya berjarak beberapa meter. Suaranya begitu putus asa, campuran antara takut, panik, dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Di dalam masjid, beberapa orang yang sedang tadarus langsung terhenti. Mereka saling berpandangan, lalu buru-buru berlari keluar. Suara jeritan itu jelas berasal dari arah jalan samping masjid, dekat kuburan tua yang selama ini mereka hindari. Beberapa jamaah bergegas membawa senter dan menelusuri jalan setapak. Angin malam berhembus lebih kencang, seolah ikut menambah ketegangan. Ketika mereka sampai, mereka menemukan Andi tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi, matanya terpejam, napasnya tersengal. Ia terlihat seperti orang yang kehilangan kesadaran karena ketakutan. Sementara itu, tak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Tidak ada sosok yang diceritakan dalam bisikan. Tidak ada bayangan hitam. Tidak ada kain putih berkibar. Hanya Andi seorang diri, jatuh di jalan samping kuburan. Beberapa orang langsung mengangkat tubuh Andi, membawanya kembali ke masjid. Mereka menepuk-nepuk wajahnya, memberi air minum, mencoba menyadarkannya. Perlahan, Andi membuka mata. Wajahnya pucat, matanya masih penuh ketakutan. Bibirnya bergetar, seakan ingin bicara tapi tak mampu. Aku lihat, dia ada di situ, katanya lirih, sebelum kembali jatuh pingsan. Malam itu warga heboh. Orang-orang mulai berkerumun di masjid, berbisik-bisik tentang apa yang baru saja terjadi. Nama kuburan tua kembali disebut-sebut dan semua orang semakin yakin bahwa tempat itu memang bukan tempat biasa. Beberapa orang tua menggeleng, mengatakan sejak dulu sudah ada yang menjaga di sana dan pantang diganggu. Andi dianggap terlalu berani, terlalu meremehkan, hingga akhirnya ia merasakan sendiri akibatnya. Andi akhirnya benar-benar siuman. Ia duduk di rumah salah satu warga, masih terlihat lemas. Wajahnya pucat, matanya sayu, seolah semalaman ia tak bisa tidur. Beberapa pemuda yang semalam menantangnya datang menjenguk, tapi mereka tidak berani banyak bicara. Mereka sendiri merasa bersalah, karena merekalah yang memaksa Andi untuk lewat jalan belakang masjid. Dengan suara bergetar, Andi mulai bercerita. Ia menceritakan apa yang dialaminya, mulai dari hawa dingin yang tiba-tiba, suara bisikan yang menyuruhnya pulang, bayangan hitam yang berubah jadi sosok berambut panjang dengan kain putih lusuh, dan senyumnya tipis, menyeramkan. Bukan senyum manusia, tapi senyum yang membuat darah Andi serasa berhenti mengalir. Sejak saat itu, Andi berubah. Anak yang awalnya cuek, santai, dan berani menantang, mendadak jadi pendiam. Ia tidak pernah lagi berani berjalan di malam hari sendirian, apalagi mendekati masjid dari arah belakang. Bahkan ketika waktu sholat tiba, ia selalu memilih jalan yang lebih jauh,
memutar lewat depan desa hanya agar tidak melewati kuburan tua itu. Teman-temannya pun tidak pernah lagi menggoda atau menantang soal keberanian. Mereka semua seolah mendapat pelajaran besar malam itu. Warga desa semakin yakin kuburan tua di belakang masjid memang punya penunggu. Mereka percaya sosok itu bukan sekedar bayangan atau halusinasi, melainkan penjaga yang tidak suka diganggu. Cerita tentang Andi menyebar cepat. Anak-anak kecil jadi semakin takut lewat dekat kuburan itu. Bahkan siang bolong. Orang dewasa semakin sering memperingatkan, jangan macam-macam dengan tempat yang sudah jelas-jelas dianggap angker. Malam-malam berikutnya, masjid tetap ramai. Tapi tidak ada lagi anak muda yang berani seduk nongkrong lama setelah Isya. Mereka lebih memilih pulang cepat, masing-masing membawa rasa was-was. Suara jangkrik, desir angin malam, bahkan suara daun jatuh, semuanya terasa berbeda setelah kejadian itu. Setiap orang yang mendengar cerita Andi, pasti merasa ada sesuatu yang menatap dari balik kegelapan kuburan tua. Bagi Andi sendiri, malam itu adalah malam yang tidak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Rasa dingin dari sentuhan tangan itu masih melekat di pundaknya meskipun sudah berhari-hari berlalu. Kadang, saat ia bercermin, ia merasa seperti ada bayangan samar berdiri di belakangnya. Tiburnya sering gelisah, penuh mimpi buruk, seakan sosok itu masih mengikutinya. Waktu terus berjalan, tapi cerita itu tidak pernah hilang. Setiap kali orang-orang desa bercerita tentang kuburan tua di belakang masjid, nama Andi selalu disebut. Ia menjadi saksi hidup bahwa tempat itu memang punya penunggu, dan penunggu itu bukan sosok biasa. Suara bisikan pulanglah dan tatapan mata merah menyala itu menjadi pengingat bagi semua orang. Dan sampai sekarang setiap kali azan subuh berkumandang, suara muazin yang memecah kesunyian pagi seolah membawa pesan tersendiri. Pesan bahwa malam sudah berlalu, tapi apa yang terjadi di dalam gelap tetap ada, tetap menunggu. Tempat yang kelihatannya sepi, sesungguhnya tidak pernah benar-benar kosong. Ada sesuatu yang menjaga, sesuatu yang tidak ingin diganggu. Malam itu bagi Andi dan seluruh warga desa, menjadi bukti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kuburan tua itu bukan sekedar tumpukan nisan berlumut, tapi tempat yang masih hidup dalam cara yang berbeda. Hati-hati kalau lewat kuburan, apalagi sendirian, karena kadang kita tidak tahu siapa yang sedang memperhatikan kita dari balik gelapnya malam. Itu tadi kisah horor teror penunggu kuburan tua di belakang masjid desa. Sampai sekarang, warga desa masih percaya kalau kuburan itu memang ada penunggunya. Dan Andi jadi saksi hidup yang membuktikan kalau tempat angker bukan sekedar cerita kosong. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya halusinasi karena ketakutan, atau benar ada sosok gaib yang menjaga kuburan itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu nanti ceritanya bisa kita bahas lebih dalam di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah horor lain dari channel Mata Gaib. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita mistis selanjutnya. Dan ingat, hati-hati kalau lewat kuburan, apalagi sendirian.